Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Andini, NIM 2019-304. Nama saya Liza Priela, NIM 2019-91. Kami akan menjelaskan mengenai hukum pidana kejahatan terhadap tubuh, semua bentuk penganiayaan dalam KUHP, dan hukum pidana terhadap nyawa, pembunuhan bayi, dan pengguguran kandungan dalam KUHP. Pengertian hukum. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Mulyanto, SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: Buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain UU nomor 8 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, UU nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba, UU nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, UU nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan, yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi: yang pertama, perbuatan atau kelakuan manusia; yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik; yang ketiga, unsur melawan hukum; yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana; yang kelima, unsur yang memberatkan pidana; yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, ada unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi: yang pertama, kesengajaan atau dolus; yang kedua, kealpaan atau culpa; yang ketiga, niat atau furnamen; yang keempat, maksud atau oogmerk; yang kelima, dengan rencana lebih dahulu atau met voorbedacht recht; yang keenam, perasaan takut atau vrees. Jenis-jenis hukum pidana antara lain: hukum pidana material dan formil. A. Hukum pidana material. Isinya meliputi norma-norma dari perbuatan yang dapat dipidana.
B. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan perkara pidana, menjatuhkan pidana, dan melakukan pidana. Di dalam bahasa Latin, hukum pidana material ius poenale, hukum pidana formil ius poeniendi, hukum pidana umum dan khusus. A. Hukum pidana umum berlaku untuk setiap orang. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sifatnya sudah dikodifikasi dan sekaligus diunifikasi. B. Hukum pidana khusus berlaku untuk orang-orang tertentu beserta yang dipersamakan. Contohnya, KUHP tentara, hukum pidana fiskal atau pajak, hukum pidana ekonomi, sifatnya juga sudah dikodifikasi. Pidana tertulis dan tidak tertulis. A. Hukum pidana tertulis. Contohnya KUHP, KUHAP, UU Psikotropika, dan lain-lain. B. Hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana adat masih diberlakukan untuk wilayah-wilayah tertentu saja seperti Bali, Lombok, Makassar berdasarkan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebagai pengganti pengadilan suap praja dan pengadilan adat. Hukum pidana berdasarkan tempat. A. Hukum pidana yang berlaku untuk seluruh rakyat yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di pusat. B. Hukum pidana lokal yang dibuat oleh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. A. Hukum pidana nasional karya murni dari bangsa yang sudah merdeka. B. Hukum pidana internasional. Macam-macam pidana. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut. Hukuman-hukuman pokok. Yang pertama, hukuman mati. Tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda. Tetapi Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro kontra terhadap hukuman ini. Yang kedua, hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak pistol. Yang ketiga, hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya, terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda atau butuh rujukan. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya. Kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan paksa yang dibedakan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan, dan terpidana kurungan mempunyai hak pistol, hak untuk memperbaiki nasib. Sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian. Yang keempat, hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Yang kelima ada hukuman tutupan. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok hukuman tambahan tersebut, antara lain pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Asas-asas hukum pidana. 1. Asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan,
maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa, pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua, ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Ginstraf Sonderschuld. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga, ada asas teritorial. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing, pasal 2 KUHP. Yang keempat, asas nasionalitas aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada, pasal 5 KUHP. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, pasal 4 KUHP. Ancaman pidana terhadap aborsi ilegal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi berikut. Yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, atau lihat pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitungan dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 1904 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ketentuannya antara lain sebagai berikut. Pasal 299 ayat 1, barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp45.000. Ayat kedua, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ayat 3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
Pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 348 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 349. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup, dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan. Kejahatan terhadap tubuh. Yang pertama, tindak pidana penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang dapat sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 10 buku kedua KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya, 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana dengan setinggi-tingginya Rp3 atau sekarang Rp4.500. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya atau 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan atau orang itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai objek atau suatu kesengajaan untuk yang pertama menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai objek atau ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Satocit Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Bentuk-bentuk penganiayaan. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau mishandling. Dibuat dalam bab 10 buku 2 pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu
Pertama, penganiayaan berat berencana, pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, keduanya bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain, sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu, sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana pasal dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Ayat 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Ayat 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas, itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya kesengajaan. 2. Adanya perbuatan. 3. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan lukanya tubuh. Yang keempat, akibat manas menjadi tujuan satu-satunya. Yang kelima, penganiayaan ringan yang terdapat dalam pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita ada sebagai perkecualian dari asas konkordantie. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan yakni mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan dan batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang pertama, bukan berupa penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Bukan penganiayaan yang dilakukan 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau untuk diminum. Pasal 356 KUHP. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP, mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2.
Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat yang bersalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatannya dilakukan. Direncanakan lebih dulu, disingkat berencana, adalah bentuk khusus dari kesengajaan obzettelisme dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian awal, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Kesalahannya kesengajaan, obzettelisme. Perbuatan melukai berat, objeknya tubuh orang lain, akibatnya luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat biasa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.